Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan mengunjungi Bapak Kaan atau si kakek perkasa. Karena saya sudah lama banget tidak mengunjungi rumahnya beliau. Dan saya dapat informasi dari sahabat saya, Mr. Najar. Katanya akibat Bapak Kaan sering bersetubuh dengan para wanita sehingga kemaluannya sampai mengeluarkan darah dan juga nanah. Kalau di istilahnya apa ya, kena apa sih bro, itu namanya sih bro, penyakit apa? Sifilis. Kalau Sifilis. luar sana. Kalau busuk itu wah kayaknya jarang banget ditemuin di area kedokteran. Biasanya karena bersetubuhnya itu mungkin gitu ya, halus. Sempat waktu dulu pernah Bikin kalau video. bikin video, ada kuntilanak, dia pengen tidur dengan kuntilanak, mungkin dia pernah, bukan mau lagi. Oh gitu. Jadi bukan karena keseringan bersetubuh dengan wanita mungkin ya. Iya. Oke. Siap teman-teman. Nanti lebih jelasnya, lebih detailnya kita ngobrol langsung bersama sama Bapak Kaan atau si kakek perkasa ya teman-teman. Ikutin terus perjalanan saya menuju lokasi rumahnya Bapak Kaan bersama Mr. Najar. Saya doakan yang selalu mengikuti perjalanan saya, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan milik rezekinya, yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, diberikan keturunan yang soleh-solehah. Untuk para kalian, para janda, para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan semoga bisa mendapatkan pekerjaan. Yang belum punya rumah semoga bisa mempunyai rumah. Dan saya ingatkan yang belum sholat silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini melalaikan atas tujuan kita hidup di dunia ini. Seperti biasa perjalanan menuju rumahnya Bapak Kaan ya kayak gini teman-teman, jalan setapak, tidak bisa dilalui kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Sebenarnya kalau roda 2 bisa sih, asal tidak habis turun hujan, harus pas musim kemarau ya teman-teman. Nah, ini di depan kita itu merupakan area aliran air sungai dan juga hamparan pesawahan yang cukup lumayan luas banget ya teman-teman. Dan mudah-mudahan si kakek perkasanya atau Bapak Kaannya sedang berada di rumah. Nah, ini hamparan pesawahannya, wow, sungguh luar biasa indah banget ya teman-teman. Hijau, ini kayaknya baru saja ditanami sama para petani di sini. Nah, nanti di depan kita akan melintasi jembatan terlebih dahulu, dan konon katanya batu besar yang ini itu apa ya, sangat mengerikan teman-teman. Assalamualaikum, assalamualaikum wala ifadillahi sholihin. Itu ada petani yang sedang menggarap area pesawahannya ya. Oke.
sayang seribu sayang teman-teman. Seharusnya ini air sungainya jernih, namun ya pas lagi musim hujan kayak gini ya seperti inilah kondisinya teman-teman. Airnya juga masih keruh, tidak terlalu bening. Nah, nih. Ibu muli. Nuhun. Ibu ngiring ngalangkung punten ya punya. Tadi ada petani yang mungkin baru saja pulang dari sawahnya teman-teman. Oke, ini kita bentar lagi sampai nih di rumahnya Pakaan teman-teman. Nah itu gubuknya atau rumahnya Pakaan sudah kelihatan dari sini tuh yang tenda biru ya teman-teman. Tapi mungkin saya tarik napas terlebih dahulu supaya bisa meneruskan perjalanan menuju rumahnya kakek Perkasa. Dan pemandangannya sangat indah banget. Dan itu di belakang sini tuh ada salah satu makam keramat kata Pakaan. Nggak tahu makam keramat siapa ya teman-teman. Oh, anginnya besar banget ya. Padahal ini pemandangannya sangat indah sekali, sangat indah luar biasa loh. Nah, oke teman-teman, ini saya sudah sampai di rumahnya Bapak Kaan atau kakek Perkasa. Yang tadi saya mendapatkan informasi dari Mr. Najar, konon katanya kemaluannya Bapak Kaan itu sampai mengeluarkan darah dan juga nanah. Karena saya sudah lama banget ya tidak ke sini. Lama. Gimana kabarnya Pak Kaan? Gaib. Baik. Alhamdulillah. Gaib bukan baik. Pak? Gaibnya. Gaibnya apa tuh, Gaib? Gaibnya karena sang hakim ini sama dengan Apa? masih impor masih kagak baik. Nyuruh bikin rumah, ketika lagi bikin dia nggak datang-datang, malu bisa dibuang ke kali. Tapi yang penting rumahnya jadi kan. Alhamdulillah ya Pak Kaan ya. Pak Kaan, ini gimana sih saya mendapatkan informasi seperti tadi kemaluan Pak Kaan sampai membusuk karena sering bersetubuh, akibat sering bersetubuh dengan banyaknya wanita. Dulu memang saya pernah. Gimana tuh? Karena itu sehari semalam itu saya main itu sehari semalam sampai sehari semalam karena itu cewek itu punya penyakit 7 lajar. Apa? Punya penyakit 7 lajar. 7 lajar. 7 lajar itu kalau nggak nemu laki-laki suka menjerit-menjerit ya, itu pernah itu. Oh, jadi makanya saya garap sampai 1 hari 1 malam nggak tidur tuh. Ya, itu kan kalau sudah malam itu jangan main sama perempuan. Karena itu penyakit udah malik dari badan dia itu ke bisa apa itu bisa berpindah. Jadi penyakit dari si perempuan bisa disebarkan ke laki-laki. Itu waktunya malam tuh sekitaran jam berapa tidak boleh bersetubuh? Jam 1 sampai pagi itu sampai jam 4 itu jangan. Oh, jangan sampai bersetubuh. Jangan. Nah, kebanyakan kan pengantin baru tuh pakaiannya. Pengantin baru misalkan ini udah main sampai 3 ronde lah. 3 ronde sampai jam 3 aja istilahnya nyubuhkeun kalau dalam bahasa Sunda itu masih bermain. Jadi tidak boleh sebenarnya ya. Itu mengandung penyakit yang berbahaya. Misalkan dari kita itu bisa pindah sama perempuan. Kalau perempuan punya penyakit lain itu sifilis atau AIDS itu bisa pindah ke kita. Oh gitu. Itu akhirnya saya itu ketika 2 hari udah main 1 hari 1 malam itu dia sakit, saya pun sakit. Akhirnya kencing itu nanah Madara. Nanah Madara. Itu sampai 1 minggu saya bingung juga itu gimana. Akhirnya itu buku dari kakek saya kan belum dibuang, belum dibakar. Dari gurunya. Dari guru saya itu. Belum saya lihat itu. Oh ada obatnya. Tapi nanti jangan diceritakan di sini. Nah. Sekarang mah terfokusnya itu kenapa sih sampai bisa kemaluannya membusuk, mengeluarkan darah dan juga nanah. Ya. Itu kan karena Bapak Kaan memuaskan hasrat nafsu si seorang perempuan yang istilahnya nafsunya kebangetan ya, beda banget gitu Yang lain.
apa namanya sih bro, namanya kalau gitu teh Hypersex. hypersex ya, yang jadi pengen terus kayak gituan sama bapakaan, dipuasin pakai ramuan jamu kuat tersebut sampai 1 hari. 1 hari itu malam. 1 malam. Udah kemana-mana tuh, mandi, main lagi, mandi, main lagi. Wah hebat nih, Raja Perkasa namanya juga ya teman-teman. Nah itu awal mulanya penyakit itu datang ke pakaan kayak gimana sih? Apa ya? Kencing sakit, Oh pertama-tamanya kencing sakit. Sehari kencing sakit kayak perih-perih. sakit seperti kayak kecimbang Ya, gimana? wah, seperti ada itu ya, seperti ada luka di dalam Di kemaluan. Di kemaluan itu. Perih kalau kencing perih. Akhirnya 2 hari itu keluar nanah sama darah. Kalau tadi mah kayaknya mendesah bukan? Ya, itu kalau mau kencing dipegang sampai begini. Oh sakitnya itu ampun luar Sakitnya minta biasa. ampun. Itu belum keluar nanah dan darah. Sudah 2 hari itu keluar darah dan nanah. Kalau sakitnya itu sakitnya kayak kita misalkan nih kena pisau ya, kena Apalagi kalau perih kalau misalnya itu pisau itu di banyur spiritus atau Air garam. apa itu atau cabai itu perihnya seperti itu. oh berarti sangat luar Sangat biasa luar ya. biasa perihnya. Sakitnya itu pertama-tama sakitnya luar biasa, Terus kencingnya sedikit. sedikit. Sampai megang ini. Gitu kalau mau Udah kencing. kuat. Sampai sana nih. Akhirnya saya udah kuat, udah 2 hari udah keluar darah dan nanah itu saya cari buku yang Berarti pas keluar pertama-tama keluar kencingnya cuma sedikit. sedikit. Terus 1 hari kemudian masih sedikit. Pas yang kedua kalinya itu keluar nanah dan darah dulu atau nanah dulu? nanah dulu, Nanah yang putih dulu. Akhirnya itu di celana saya, di sininya. Jangan dipegang loh. Biarin itu, saya enggak itu betul enggak cinta sama Kang Hakim karena bohongnya bukan main. Nah itu di sininya sampai menjeblok-jeblok itu Sampai keras kayak orang main lah itu head, tapi kalau head kan darah. Ini mah darah campur nanah. Itu di celana sampai jebloknya Ya. Sunda temanya. itu kalau enggak kencing pun itu keluar Terus, dari itu. Tapi itu kan kalau dikencingin rasanya sakit, tapi Ya. kalau keluar dengan sendirinya apakah sakit atau tidak? enggak cuman kalau mau kencing itu sakitnya bukan main. Tapi setelah darah nanah Sudah- keluar, darah keluar, terus air kencingnya keluar nggak? Keluar tapi sedikit-sedikit anggar dikira sama orang-orang itu kencing batu, tapi saya kira bukan. Tapi saya buka di buku ini penyakit AIDS dari perempuan katanya. Tapi Penyakit AIDS. HIV/AIDS ya, HIV/AIDS. Terus kalau kemaluannya sendiri gimana Pak? Apakah ada bintik-bintik semacam kayak apa ya? Bintulan ada itu Ruam. enggak. Ya, cuma darah aja. Yang terakhirnya sedikit ya, darahnya darah encer. Kalau yang pertamanya darahnya darah kental sama nanah. Ngeri ya. Nah, makanya sampai itu kalau mau kencing sampai megang-megang apa itu sakitnya bukan. Itu berarti pernikahan yang keberapa puluh kali Pak? Barangkali itu yang ke 46 kalau nggak salah. 46. Sekarang sampai tapi nggak kapok ya? Enggak. 46 udah mengeluarkan darah dan juga nanah sampai 87 kali Ya. nikah. Makanya dari mulai itu saya buka buku. Adalah rahasia Ada ramuan-ramuannya, buat tapi nanti dijelaskan bukan di video yang ini, di video selanjutnya. Nah, setelah pakaan minum jamu tersebut atau racikan obat herbal tersebut, alhamdulillah mungkin ya. Dulu 3 hari 4 sampai 5 hari itu sembuh. Bisa lagi dipakai. Berarti selama Karena selagi itu hakimnya selagi sakit itu kan nggak mati terus. oke gitu terus. Ya, karena itu buatan jamu yang tadi itu jadi akhirnya diam, mungkin diri, nangis. Tapi itu pakaan, maaf ya, kalau kencing kan sakit kalau sampai sakitnya luar biasa. Ya. Nah itu seketika bapakaan lagi mempunyai penyakit tersebut, apakah pernah nggak bersetubuh dengan wanita lagi gitu? Apalagi sama bini nggak mau, karena nggak mau. takut itu. Berarti selama mempunyai penyakit itu tidak pernah Enggak. bersetubuh? Enggak. Kasihan ya. Kasihan sama bini. Padahal kan secara syariat makan kemaluannya nggak ada Nggak mati. bintik-bintik, Nggak nggak ada mati, nggak ada bintik-bintik. bintik-bintik ya. Jadi istilahnya kalau perempuan pun melihatnya nggak bakal curiga. Ya. Beda dengan ada bintik-bintik kayak buduk ya. Kalau di Sunda buduk mungkin wanitanya juga akan jijik. Tapi Kalau kita secara logika nafsu jangan dipuas sama bini,
Ini kan hidup. Tapi jangankan keluar sperma, itu keluar air kencing aja sakitnya bukan main. Apalagi keluar sperma barangkali sakitnya bukan. Makanya saya tahan. Itu satu, kita sakit, kedua itu takut pindah sama bini kita. Itu bukan dari istri orang lain, bukan, bini saya sendiri. Cuman itu dia habis kawin nangkangin saya. Jadi yang dari pernikahan yang ke-46. Nah, mungkin kan biasanya penyakit sifilis atau HIV AIDS ya, Bro ya. Biasanya kan dari wanita-wanita yang enggak bener lah. Biasanya disebutnya dari mohon maaf ini dalam tanda kutip ya, mungkin wanita-wanita penghibur di ketika malam, wanita-wanita penghibur lelaki hidung belang ya. Apakah istri pakaan tersebut yang ke-46 itu begini ya? Kalau penyakit enggak gejala dari itu cewek badag, cewek penghibur laki-laki bukan. Kalau punya penyakit kadang-kadang itu manusia cewek itu yang dikerudung ngajinya, memang dia semangat sekali, nggak kelewat siang maupun malam. Tapi itu penyakit namanya penyakit bawaan dari tadinya barangkali itu udah ada di dia. Penyakit dari bawaan perempuan atau penyakitnya dari pakaan karena udah 46 kali itu? Karena kalau penyakit dari saya mungkin itu dapat sama perempuan. Itu penyakit dari cewek itu. Nah, karena itu bukan waktunya saya pakai terus-terusan. Jadinya kelebihan keluarnya itu di situ ada penyakit gitu. Makanya itu cewek itu saya obati. Tahu-tahu dia bilang, saya biasanya punya penyakit keputihan. Dia bilang sudah saya sakit itu dia bilang punya penyakit keputihan. Kadang-kadang di celana itu ada kayak nanah juga. Oh berarti benar keputihan. Kamu nggak bilang. Akhirnya saya obatin, dia sembuh juga, tapi nggak dibilang istrinya karena kasihan, sekalipun dia udah tua sekarang, kasihan itu air. Itu bekas bini saya, jadi saudara saya. Jadi kasihan juga kalau saya bilang di media ini kan kemana-mana, apalagi sekarang viralnya saya sampai ke setiap kota ada itu. Memang bukan saya kata orang, karena yang udah datang ke sini di mana-mana, insya Allah udah banyak yang datang. Jadi itulah pengalaman pakaan. Berarti udah berapa menit? 10 menit. Oh, baru 10. Pelan pakaan. Gimana? Pelan. Pelan. Itu ada ayam ya. Nah, itu berarti kejadiannya berapa tahun ke belakang sih pakaan? Nggak tahu kalau tahun. Nggak tahu sekali kalau tahun. Karena saya kan orang bodoh. Makanya itu ada yang lupa tahun berapa, bulan apa, ada juga yang ingat. Itu lupa saya. Tapi pernah mengalami. Cuman pernah mengalami penyakit seperti itu. Itu pernah datangnya berapa kali sih pakaan dalam seumur hidup pakaan sampai sekarang nih? Hanya itu. Satu kali. Berarti pas pernikahan yang ke-46. Yang ke-46. Hanya itu. Belum pernah dulu. Karena itu memang pernah saya kawin sama orang-orang yang penghibur laki-laki. Dia minta uang gede. Tapi bicaranya dia kalau kuat itu nggak usah bayar. Penting neng yang bayar. Saya pernah daripada gitu, mendingan kita kawin. Mendingan kita kawin saja gitu. Saya memang sanggup membiayain saya. Dan saya kalau nggak punya uang suka gini. Ya kalau saya udah nggak sanggup ngebiayain, udah pulang, nggak apa-apa. Udah pernah itu. Tapi nggak punya penyakit dia. Ya, kalaupun dia orang penghibur laki-laki, hidung belang. Tapi pernah dipuasin. Tapi pernah dipuasin sama saya itu di tiga. Sampai kenikmatan. Sampai kenikmatan. Tapi dia nggak punya penyakit. Jadi pakaan kalau boleh tahu sembuhnya itu berapa hari sih pakai ramuan jamuan itu? 3 hari sampai 5 hari. 5 hari. Terus berturut-turut minum jamu tersebut, alhamdulillah kencingnya normal lagi. Normal gitu. Jadi sampai sekarang. Kalau pertama-tama kan berarti pas awal-awal penyakitnya datang, ketika berkencingnya itu sakitnya luar biasa, keluar darah, keluar nanah dulu, lalu keluar darah, terus keluar air kencing. Nah, ketika mau sembuhnya gimana tuh pakaan? Mau sembuhnya itu biasa, kencingnya biasa, itu enggak sakit. Jadi sedikit-sedikit rasa sakitnya mengurangi gitu. Mengurangi. Kencingnya enggak sakit. Itu yang di celananya kan setiap kita mau mandi, cuci pun susah sekali. Lain kan kalau disikat pakai sikat cuci, sabunnya itu enggak dapat 1 atau 2 kali sikat. Nempelnya bukan main itu penyakit. Dilawan. Biasanya kan darah sama nanah kalau di kain digosok juga langsung hilang. Ini mah enggak. Itu sekali, nempel sekali. Luar biasa. Enggak sampai itu kalau 1 minggu dicuci terus-terusan itu yang punya penyakit itu
bisa-bisa ini sobek-sobek kan. Wih. Karena terlalu kuatnya itu nempel di Tapi selama mempunyai penyakit tersebut gini gitu terus sih si burung. Tapi Jadi kalau- nggak lempet. Iya, kalau kita udah mau kencing, bangun sendiri. Bangun sendiri maka sakit, perih dari bawah Terus sedikit-sedikit sedikit. rasa sakit tersebut mulai hilang, alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah. Eh, Ada juga tapi kalau ini Pak ada juga gini. begini. Nah, akhirnya di buku kalau kita udah sembuh penyakit itu mau main sama cewek punya penyakit apa saja, kalau nggak mau pindah sama kita itu mau pakai cari kuping gitu. Oh ya udah, nanti itu mah di video berikutnya, jangan dijelaskan di sini. Jangan, nggak boleh. Saya udah berang kali mengatakan jangan Itu dijelaskan bukan di itu video yang kali ini. sesudah itu. Kalau yang menyembuhkan itu jangan. Oke, berarti untuk penjagaannya mungkin ya. Penjagaannya. Itu mah nanti dibahas kalian bikin kita ramuan buat menyembuhkan penyakit yang bukan AIDS sih, apa pokoknya pada intinya Penyakit sampai kemaluan mengeluarkan darah dan juga nanah. Kalau AIDS yang itu mah saya kurang paham sih kayak gimana Ya, karena belum barangkali pernah itu merasakan. katanya, kata orang-orang itu punya penyakit Ya mungkin gitu. kata orang kan. Kata orang. Tapi kita belum tahu seperti Saya apa bukan sih. dokter. Bener. Tapi itu kalau baunya sih pakaan darah dan juga nanahnya Anyir. Kayak telur, menyengat gak? menyengat. Anyir menyengat Bau sekali. banget. Bau anyir menyengat sekali. Oh gitu. Sekalipun celananya udah dicuci itu udah kering, udah bersih kering. Kalau kering di ambung itu udah kuat. Maka sekarang pikiran dibuang. Itu saya Tapi istri gak nanya, anak gak nanya apa kenapa bau gini? kalau anak nggak bisa itu nggak. Saya sebesar begini, apalagi yang udah rumah tangga belum pernah Mengetahui. nyuruh nyuci celana dalam sama anak. Belum. Kalau istri gimana tahu nggak? Kalau istri tahu, kenapa? Oh. Orang sekali ini sampai pinggang. Oh. Oke. Berarti itu ya yang pernah dialami Nah, sama. selama saya kagak benar itu, kagak benar terus terang aja. Sekalipun itu dikawin itu memang karena kagak benar. Oke. Jadi udah ada ceritanya, udah buat ya. Oke, kan terima kasih ya atas waktunya. Ya, sama-sama. Sedikit informasinya. Nah, bagi teman-teman, tadilah pengalaman pakaan sesuai informasi yang saya dapatkan dari Mr. Najar. Kemaluan bapakaan sampai membusuk, mengeluarkan darah dan juga nanah akibat sering bersetubuh dengan wanita lain ya pakaan. Jadi ada sedikit ilmu juga dari pakaan. Penyakit itu bisa datang walaupun kita jarang bersetubuh dengan wanita, gonta-ganti pasangan, tapi kalau istri kita perempuannya dipakai ketika jam 1 sampai jam 4 itu pasti menimbulkan penyakit tersebut. Jadi jangan sampai nih, kalau udah tahu, saya juga kalau udah tahu ya nggak bakalan dari jam 1 ke sini nggak bakalan main sama istri karena bisa mengundang penyakit seperti itu ya pakaan. Apalagi kalau misalkan bermainnya sampai berlebihan pakai obat kuat dan juga sebagainya ya seperti itu ya. Nah, nanti di video berikutnya, di video selanjutnya, saya bersama Bapak Kaan, King Kaan atau Kakek Perkasa akan membahas racikan jamu untuk menyembuhkan penyakit yang kemaluannya mengeluarkan darah dan juga nanah. Tapi ini obat-obatannya herbal ya, alami dari alam, tidak ada efek sampingnya. Tapi yang ada mah hanya baca-baca mantranya ya seperti itu. Bagi yang penasaran atau mungkin yang mempunyai penyakit seperti itu dan juga ada perjagaannya buat kalau kita, walaupun ini tapi bukan mengajarkan tidak baik ya, tidak benar. Ada perjagaan buat misalkan kalian suka bermain dengan wanita-wanita penghibur, wanita-wanita jajan di jalan lah, ada perjagaannya supaya tidak terkena penyakit dari perempuan tersebut. Kebanyakan kan pakai kondom, kalau ini mah dengan bahan herbal alami. Oke. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.